Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Sadia. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang menggunakan uji ANOVA di statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, sebagai contoh di sini ada uji aktivitas antibakteri ekstrak air kulit bawang merah terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Ini contoh data yang akan kita analisis menggunakan uji statistik ANOVA dengan SPSS. Langkah pertama di sini kita buka terlebih dahulu SPSS yang akan kita gunakan. Lalu di menu variable view di bagian name kita masukkan kelompok perlakuan yaitu kontrol positif. Lalu seterusnya kita masukkan konsentrasi 20%, konsentrasi 40% dan konsentrasi 100%. Kemudian bawahnya kontrol 20%, berarti sedikit kontrol 40, kemudian kontrol 100. Kita ke menu di sini, misalnya kita di scale. Kita dapat dulu kriteria di sini. 15 seperti itu, harus sedikit 5 dia koma, habis sedikit 2. Cuma perlakuannya guys, belum ada cuma sampai 4. Katanya seperti itu, 10, seperti 1. Ini kan kita ubah desimalnya sih. Kita ubah desimalnya dulu. Kita ubah desimalnya di sini kan 1 ya, belakang dulu cuma 1 ya. Kemudian jangan lupa untuk merubah desimal, itu kita pakai 1 dikarenakan di belakang koma terdapat 1 angka. Menyesuaikan dengan uji yang kalian lakukan. Lalu selanjutnya kita ke data view dan masukkan data yang akan kita uji dari kontrol positif sampai dengan konsentrasi 100%. Jika semua data telah terisi, selanjutnya kita akan melakukan uji distribusi untuk melihat apakah data tersebut terdistribusi normal ataukah tidak. Untuk melanjutkan uji apa yang akan kita lakukan. Dan untuk melihat apakah kita akan menggunakan uji parametrik atau non-parametrik. Di menu Analyze kita klik Descriptive Statistics, lalu Explore. Pindahkan Ctrl A, pindahkan ke Dependent List, klik Plots, lalu centang Normality Plots of T-test, lalu OK. Data distribusi telah kita dapatkan. Di sini hasil menunjukkan di Test of Normality bahwa data tersebut terdistribusi normal dikarenakan data tersebut di atas 0,05. Lalu langkah selanjutnya itu kita akan melakukan uji ANOVA. Pertama kalian ke data view, lalu pindahkan kontrol 20 ke bagian bawah, kemudian hapus dan klik kanan clear. Seterusnya, kalian bisa melakukan seperti yang ada di layar.
Jika sudah, kita ke variable view, kemudian baris ketiga dan 4 kita hapus, lalu kontrol positif kita ganti dengan kelompok perlakuan zona hambat. Lalu yang kedua kita ganti dengan hasil zona hambat. Kemudian kita beri label pada kolom label, kontrol positif, konsentrasi 20%, konsentrasi 40%, dan konsentrasi 100%. Lalu pada menu value kita buat value-nya tambah, lalu pada bagian value kita tambahkan K1, berikan label kontrol positif, enter. Kemudian value 2 kita berikan label sebagai konsentrasi 20%. Selanjutnya pada value 3 kita beri label konsentrasi 40%, dan pada value 4 kita berikan label konsentrasi 100%. Pada menu measure kita ganti kolom pertama dengan nominal. Lalu pada bagian data view kita masukkan value dari kontrol positif 1 sampai dengan 4 perlakuan. Kemudian seterusnya, kemudian klik analyze, compare-means, lalu one way ANOVA. Masukkan kontrol positif konsentrasi ke factor list dan hasil zona hambat di dependent list. Klik option, centang homogeneity of variance test, lalu klik continue, kemudian klik post hoc, centang Duncan, kemudian klik continue dengan level 0,05. Kemudian oke. Baiklah, ini adalah hasil data uji statistik yang telah kita lakukan dengan test of homogeneity-nya, yaitu di atas 0,05, 0,105 menunjukkan data tersebut H0 adalah data homogen dan HA tidak homogen. Di uji ANOVA terdapat perbedaan karena data tersebut kurang dari 0,001. Lalu dilanjutkan dengan uji post hoc, didapatkan konsentrasi 20% dan konsentrasi 40%, tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian konsentrasi 100% menunjukkan angka di 11,827, dan perbedaan terbesar ditunjukkan pada kontrol positif di 14,875. Baiklah, di sini kita akan melihat apakah data yang kita buat dengan data dari contoh skripsi tersebut sama ataukah tidak. Selanjutnya kita bandingkan dari hasil uji yang dapat di skripsi. Terlihat di sini uji normalitasnya sama dengan uji normalitas yang ada di skripsi. Lalu selanjutnya untuk uji homogenitasnya juga menunjukkan angka yang sama,
Dan uji ANOVA-nya juga menunjukkan angka yang sama, yaitu kurang dari 0,001 yang artinya 0,000. Selanjutnya dilanjutkan dengan uji post hoc untuk melihat perbedaan dari hasil zona hambat. Terlihat di sini konsentrasi 20% dan konsentrasi 40% di tingkatan yang sama, yaitu di 9,800 dan 10,175. Kemudian konsentrasi 100% di 11,827 dan konsentrasi terbesar di kontrol positif yaitu 14,875. Baiklah, sekian video tutorial uji ANOVA dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.